Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimuna Faiza dengan NIM 20 50 90 50 0111 014 kelas praktikum analisis multivariat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis metode komponen utama. Analisis komponen utama yang akan saya jelaskan kali ini adalah penerapan analisis komponen utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kabupaten atau kota Provinsi Sumatera Barat. Data yang saya gunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS Sumatera Barat tahun 2019. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. X1 adalah presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak. X2 adalah presentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak. X3 adalah persentase sekolah umur 16-18 tahun. X4 adalah angka partisipasi sekolah umur 13-15 tahun. X5 adalah tingkat pengangguran terbuka. X6 adalah persentase rumah tangga menurut sumber penerangan bukan listrik. X7 adalah persentase rumah tangga menurut fasilitas buang air milik sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah persentase indeks kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Data ini akan saya lakukan analisis menggunakan analisis komponen utama dengan bantuan software R. Di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaks yang digunakan untuk menganalisis metode komponen utama menggunakan R. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah mengimpor data yang sudah kita miliki tadi menggunakan function readCSV. Dan di sini saya mendefinisikan sebagai penelitian, variabel penelitian. Kita run, dan kemudian kita mau melihat data yang telah kita impor dengan memanggil variabel yang kita definisikan. Berikut ini adalah data dari variabel penelitian. Nah, kemudian langkah selanjutnya di metode komponen utama itu terdapat dua matriks masukan. Yang matriks pertama itu adalah matriks varian kovarian dan yang kedua itu adalah korelasi. Di sini saya menggunakan matriks ragam-ragam karena satuan dari data saya beda, maka saya harus melakukan standarisasi terlebih dahulu. Untuk melakukan standarisasi, kita dapat menggunakan function di R, yaitu menggunakan function scale dengan objek datanya itu adalah penelitian. Dan saya definisikan sebagai variabel stdr. Dan kita run, dan kita panggil data yang telah kita standarisasi. Berikut ini adalah data yang telah kita standarisasi. Nah, setelah kita menstandarisasi data, langkah selanjutnya itu adalah menentukan matriks ragam-ragam atau varian-kovarian. Nah, kita bisa menggunakan function of dengan objeknya itu adalah stdl atau data yang telah kita standarisasi sebelumnya. Kita run, dan selanjutnya kita panggil matriks varian-kovarian atau matriks ragam-ragam. Berikut ini adalah matriks ragam-ragam dari data yang telah kita standarisasi. Nah, setelah kita mempunyai matriks ragam-ragam, langkah selanjutnya itu adalah kita menghitung vektor dan nilai eigen. Nah, menghitung vektor dan nilai eigen, kita dapat menggunakan function dari yang telah disediakan oleh R, yaitu function eigen, dengan objeknya sendiri itu adalah matriks varian kovarian. Dan saya definisikan sebagai variabel Markov E. Run, dan kemudian kita panggil Markov E. Nah, dari outputnya Markov E itu ada dua, yaitu values sama vektor. Values di sini itu adalah biasa kita sebut dengan nilai eigen atau akar ciri, dan yang vektor ini adalah vektor eigen. Nah, setelah kita menentukan vektor dan nilai eigen, selanjutnya kita juga bisa menentukan komponen utama menggunakan script plot. Nah, kita menggunakan function plot dengan objeknya itu di sini itu adalah nilai eigen atau output dari Markov eigen, tapi kita mengambil yang values. Kemudian sumbu X-nya kita beri nama eigenvalue numbers. Kemudian sumbu Y-nya kita kita namakan eigenvalue size, dan judulnya itu adalah script plot penelitian.
Jangan lupa kita beri line atau garis untuk menghubungkan titik-titik dari setiap nilai eigen. Kita run. Nah, ini adalah screenshot yang telah yang didapatkan. Nah, selain dengan menggunakan screenshot, kita juga bisa menentukan komponen utama menggunakan kumulatif eigen. Caranya itu menggunakan looping, yaitu menggunakan function for. Ketika kita misalkan EG itu adalah nilai dari eigen value, maka akan dicetak EG dibagi dengan total dari seluruh nilai eigen. Dan kita run dan didapatkan sebagai berikut itu kumulatif eigennya. Nah, itu tadi penentukan komponen utama dengan manual. Kita juga bisa menentukan komponen utama dengan package yang telah disediakan oleh R, yaitu adalah prcom. Nah, kita menggunakan function prcom dengan objek penelitian atau data kita itu adalah penelitian. Karena satuan kita berbeda, maka scale-nya kita tulis true dan centernya itu adalah true. Kita run. Dan kemudian untuk menentukan jumlah komponen utamanya, kita bisa memanggil summary dari fungsi yang telah kita definisikan dengan nama penelitian kom. Saran. Nah, di sini didapatkan kumulatif proportion sama seperti sebelumnya yang menggunakan looping. Nah, langkah yang terakhir itu adalah menentukan persamaan komponen utama. Kita menggunakan rotasi dari vektor eigen. Bisa juga menggunakan penelitian com rotation. Didapatkan rotasi dari vektor adalah sebagai berikut. Nah, output yang ada atau output dari R ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menentukan banyaknya komponen utama yang terbentuk. Di sini kita menggunakan yang pertama itu menggunakan pendekatan nilai eigen. Jadi untuk menentukan banyaknya komponen yang terbentuk dengan pendekatan nilai eigen adalah dengan melihat banyaknya nilai eigen yang nilainya itu lebih dari satu. Kita bisa melihat bahwa dari nilai eigen yang nilainya lebih dari satu itu hanya terdapat dua. Sehingga komponen utama yang terbentuk itu hanya ada dua komponen utama. Dan selanjutnya bisa juga dilihat dari screenshot. Untuk menentukan banyaknya komponen utama dilihat dari screenshot itu adalah dilihat dari titik kurva yang mulai melandai. Di sini titik ke 1, 2, dan 3 itu mulai melandai sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya komponen utama itu bisa mencapai 3 komponen utama. Nah, terus yang terakhir kita juga bisa menentukan nilai banyaknya komponen utama menggunakan nilai proporsi kumulatif. Nah, kita menentukan nilai komponen utama menggunakan proporsi kumulatif ketika nilai minimumnya itu 80%. Pada output yang ada, itu kita ambil 3 komponen utama dengan proporsi kumulatifnya itu dengan menambahkan ini dan ini didapatkan 81,85%, yang artinya adalah dengan 3 komponen utama sudah dapat menjelaskan varian dari komponen sebesar 81,85%. Dan output sehingga semakin besar komponen menjelaskan varian dari komponen utama, maka semakin akurat informasi yang dihasilkan. Maka akan diambil komponen utama menggunakan pendekatan proporsi kumulatif, yaitu sebanyak 3 komponen utama. Nah, yang terakhir itu adalah output persamaan komponen utama. Jadi kita menggunakan rotasi dari penelitian dan didapatkan sebagai berikut. Ini adalah koefisien-koefisiennya karena kita tadi mengambil 3 komponen, maka didapatkan 3 komponen utama, 3 persamaan komponen utama. Dengan komponen utama pertama, koefisien yang terbesar adalah X2 dan X7, dan komponen kedua, koefisien terbesarnya adalah X4, dan komponen ketiga terbesarnya adalah X3. Sekian penerapan analisis komponen utama yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.